warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada podcast kita hari ini. Ingat obat, ingat ISPI. Oke, pada hari ini ya kita pada narasumber pada hari ini adalah Bapak Abdul Mahmud Yumasik, MFAM. Beliau adalah dosen Stikes ISPI Banjarmasin. Jadi narasumber pada hari ini beliau juga aktif di dalam media sosial beliau. Beliau adalah pemilik akun dosen ekstrovert. Jadi malu saya Bu Aisyah. Gimana kabarnya Pak Yum hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Aisyah. Kalau Bu Aisyah sendiri? Alhamdulillah baik. Walaupun pada kondisi beberapa hari ini ya Pak Yum. Betul sekali Bu Aisyah. Kondisinya cuaca di Kalimantan sendiri, terutama di Kota Banjarmasin sering hampir setiap hari hujan turun. Nah, pada tema podcast pada hari ini ada hubungannya dengan kondisi terkini yang ada di Kota Banjarmasin hari ini. Ya, hampir setiap hari di Kota Banjarmasin hujan, di mana kondisi hujan itu mempengaruhi kondisi kesehatan kita dan ada hubungannya dengan tema podcast pada hari ini. Nanti akan diulas secara lengkap oleh Bapak Abdul Mahmud Yumasik, MFAM kali ini. Langsung saja kita masuk ke dalam tema pada hari ini. Di musim hujan kali ini kan banyak sekali, tidak hanya anak kecil, kemudian orang dewasa juga, bahkan kita sendiri yang saat podcast hari ini juga kondisinya juga agak kurang fit seperti itu. Jadi kira-kira apa saja penyakit yang muncul yang sering muncul pada musim hujan? Kira-kira Bapak Yuma. Berat sekali nih pertanyaannya Bu Aisyah sebenarnya, tapi ya mau nggak mau gitu ya, karena kita memang berada di kondisi yang lumayan cukup ekstrim gitu ya di Banjarmasin yang curah hujannya cukup tinggi. Beberapa juga kan saya ini kebetulan aktivitasnya jauh kan Bu Aisyah dari Banjarbaru, PP Banjarmasin. Itu melewati kota Kabupaten Banjar masuk kota Banjarmasin. Setiap kali pulang kerja atau berangkat itu selalu melewati genangan air yang kayaknya cukup tinggi tuh. Karena di lingkungan situ saya lihat udah banyak rumah-rumah masyarakat udah mulai kerendam dan tentunya ini juga menjadi potensi terjadinya timbulnya suatu penyakit gitu ya, seperti yang ditanyakan Bu Aisyah tadi. Apa sih penyakit yang memungkinkan timbul gitu ya dalam kondisi cuaca seperti ini? Atau mungkin kita berdua sudah mengalami Bu Aisyah penyakit tersebut. Mungkin Bu Aisyah selama musim hujan ini ada pernah flu Bu Aisyah? Ini lagi flu, kondisinya lagi nggak enak badan, lagi flu, kemudian tenggorokan nggak enak seperti itu. Berarti tanpa indikasi sudah mau. Berarti tanpa saya jawab satu pertanyaan sudah terjawab Bu ya. Satu penyakit yang timbul ternyata kalau musim hujan itu kita bisa flu gitu ya. Untuk mengatasi hal tersebut mungkin beberapa orang dia flu-nya timbul reaksi alergi karena dingin Bu Aisyah. Jadi mungkin nanti dalam kondisi seperti ini juga khususnya buat para pekerja, tapi bukan hanya pekerja gitu ya. Para siswa atau mahasiswa yang ingin berangkat kuliah atau sekolah mungkin bisa dikondisikan gitu ya pada saat pagi, pada saat hujan deras bisa menggunakan pakaian yang lebih tebal sehingga tidak dingin dan tidak timbul reaksi alergi, tentunya seperti itu sih. Tapi bukan hanya flu saja gitu ya. Kalau kita bicara musim banjir, musim hujan banyak penyakit yang timbul. Misal sepertinya adanya genangan air, nanti tiba-tiba kok di rumah sakit pasien diare meningkat. Ternyata kontaminasi air terhadap bakteri gitu ya. Yang tanpa kita sadari kan air memang sebagai kebutuhan kita hampir 80% dalam kehidupan kita butuh air. Tanpa kita sadari ternyata airnya sudah terkontaminasi dan ini yang harus kita mulai perhatikan terkait kebersihan air yang kita gunakan, baik yang kita gunakan untuk mensucikan diri atau yang kita gunakan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, selain itu juga genangan air juga dapat memicu pertumbuhan larva gitu ya, larva nyamuk yang kita tidak tahu nyamuk ini tipikal nyamuk yang demam berdarah kah atau tidak, yang pasti dia berpotensi untuk menyebabkan timbulnya DBD tadi atau demam berdarah seperti itu, sehingga ya perlu diperhatikan sih Bu Aisyah. Mungkin buat para kepala rumah tangga mungkin anak-anaknya gitu ya diperhatikan untuk kebersihan airnya seperti itu untuk menghindari timbulnya suatu penyakit
Tapi ada juga yang lebih bahaya Bu Aisyah Nah, kalau apa lagi itu musim hujan. kira-kira? Kalau berangkat kerja lagi musim hujan apalagi bawa motor nih, Nggih. jangan laju-laju, takutnya kecelakaan. Tuh penyakitnya karena kecelakaan bukan karena mikroba kayak gitu Bu Aisyah. Betul sekali. Makanya kita harus hati-hati di dalam perjalanan, terutama Betul. karena memang ketika pada saat hujan itu kan jalanan licin ya. Pandangan juga kan terbatas Bu Yap, ya. betul Karena sekali. hujannya lebat itu Hujan. nggak sadar tergelincir. Jadi lebih safe aja sih teman-teman untuk kondisi hujan seperti itu. Oke, sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yuma tadi terkait tentang air yang terkontaminasi yang bisa menyebabkan diare. Nah, kira-kira cara memastikan air supaya tidak terkontaminasi itu seperti apa? Agar air yang dikonsumsi oleh anak-anak, kita kemudian orang di rumah untuk memastikan air yang kita minum setiap hari, kemudian yang digunakan untuk memasak tadi tidak terkontaminasi tadi seperti apa? Oke, baik. Wah, ini pertanyaannya berat sekali ya, teman-teman. Tapi kalau kita disuruh untuk memastikan kan harus dilakukan Uji lab. uji lab Bu ya. Dan itu tidak mungkin masyarakat melakukan hal itu Iya gitu ya. betul Masa sekali. harus dibawa ke BPOM untuk diuji, wah ini positif mengandung bakteri ini tidak. Itu membutuhkan biaya yang besar dan tidak memungkinkan untuk masyarakat melakukan. Tapi ada cara sederhana untuk memastikan air itu eh, tidak terkontaminasi. Mungkin yang pertama memang kita punya wadah penampung air gitu ya. Mungkin dari sumber atau teman-teman yang di rumah menggunakan sumur bor gitu ya. Otomatis kalau menggunakan air itu terbiasa udah paham dari warna air, dari baunya air itu yang segar seperti apa yang biasa dikonsumsi mungkin sebelum musim hujan kayak gitu. Nah, ketika itu mengalami perubahan, mungkin yang biasanya air kita bersih bening, pada saat musim hujan nih banjir naik air tidak sengaja tertampung dalam penampungan air, oh airnya berubah warna nih Bu, misalnya jadi keruh atau enggak airnya mengandung bau yang busuk. Nah, ini sudah menjadi tanda tanya nih. Indikasi Iya, bahwa betul. Jadi terjadi perubahan warna dari air itu nah, sendiri. warnanya, baunya sehingga Betul. jangan dulu dipakai apalagi untuk dikonsumsi kayak gitu. Jadi tidak perlu upaya terlalu tinggi teman-teman harus memeriksa ke laboratorium untuk kebersihan airnya. Cukup dirasakan saja perubahan pada air tersebut. Kayaknya kalau masyarakat semakin sering membuka informasi-informasi tentang air bersih itu kriterianya seperti apa, insya Allah nanti akan mampu melihat airnya ini bisa kita konsumsi atau tidak. Iya betul sekali. Mungkin Kira-kira dari Bu Aisyah sendiri biasanya kan tahu juga nih, kan Bu Aisyah juga orang kesehatan. Pasti Bu Aisyah juga ya paham. betul. Jadi Karena gini, status saya di sini bukan narasumber loh, Bu. Kita berdua narasumber di sini ya. betul sekali. Selain memastikan airnya bersih, ya kemudian juga air yang kita konsumsi dipastikan adalah air yang matang, Ah, yang yang matang. sudah kita Betul. masak, Sudah dimasak gitu Bu ya. ya, sudah dimasak. Salah Tujuan dimasak tuh satu, buat apa Bu? ya salah satunya tadi mematikan Oh, seperti itu, sehingga kontaminan yang mengkontaminasi air tadi mati. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya ya Pak Yub, iya. filter air Oh, itu filter sangat penting air ya, sekali. benar. Terutama kan pada saat banjir seperti ini. Filter air itu kan sangat penting ya. Filter air itu sebenarnya sangat mudah kita dapatkan. Mungkin kalau seandainya ada sedikit kelebihan uang, kita bisa beli filter air di toko-toko seperti itu. Betul. Bisa kita dapatkan di marketplace juga. Kemudian bisa juga masyarakat menggunakan misal disaring air secara manual kah untuk menghilangkan jar orang Banjar tuh dadakan-dadakan tuh nah Pak Yum. Ulun aja kada Iyalah Pak mengerti Yum, tuh, boy. paham lah Pak Yum. Ulun kada mengerti juga dadakan-dadakan itu. Ya itulah yang kerikil-kerikil. Oh, Nah, yang seperti itu. dibungkus jadi satu Memfilter tuh air. filter. Ya. Yang memfilter air seperti itu ya. Itu yang ya yang pasti saya rasa orang Banjarmasin paham cara memfilter air seperti apa. Karena memang untuk di wilayah tertentu, saya tidak menyebutkan wilayah kota Banjarmasin, di wilayah tertentu itu memang ada di daerah-daerah tertentu yang memang airnya itu kadang kurang bening. Kalau di Banjarmasin
bersih ya airnya, walaupun kadang ada kotoran-kotoran sedikit seperti itu. Itu yang saya tahu Pak Yum, bisa direbus, Oh, kemudian bisa betul juga dengan ya. menggunakan Dengan filter dengan air. perebusan Bu ya, jadi mikroorganismenya bisa mati dengan Iya, pemanasan. Tapi betul. tadi terkait filter-filter tuh Bu, kalau kelebihan uang bisa membeli Bu ya? Ah, Kayaknya harga Bu Aisyah ini kelebihan uangnya banyak Bu ya? Mungkin bisa harganya di tidak terlalu oh, terlalu mahal Pak Yum. Seharga seharga nasi sebungkus oh nasi rasanya. sebungkus ya? Tidak Oh terlalu berarti mahal Pak Yum. masyarakat pasti bisa Bisa membeli. beli kota saja bisa, masa beli filter air nggak Betul ya. bisa. Karena kesehatan itu mahal Bu ya. Nomor satu, Baiknya kita mencegah daripada mengobati. mengobati. Jadi mending beli filter seharga bungkus nasi, tapi teman-teman tidak perlu ke rumah sakit, membayar biaya kesehatan. Ya, betul Teman-teman tetap sehat. sekali. Mantap juga tema kita hari ini, Bu ya. Ini kalau masyarakat menonton, Bu, semoga bisa mengedukasi masyarakat nih, Bu ya. Yap, sangat semoga bermanfaat untuk masyarakat, bisa mengedukasi baik dari kalangan bawah maupun kalangan yang sudah berumah tangga. Betul. Oke. Tapi masih sedikit sih pertanyaan yang Bu Aisyah lemparkan gitu ya. Mungkin bisa ditanya lagi, Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih Tantangan ini kata Pak Yum, iya, tantangan pertanyaan nih. yang lebih berat lagi nih, Oke, Bu, kira-kira. untuk kita jawab bersama, Bu ya. Bukan saya yang menjawab sendirian. Terima kasih. Oke, kemarin nih saya sedikit cerita terkait tentang perjalanan saya pada saat supervisi KKN, Mbak Yung. Oh, supervisi KKN. Supervisi KKN kemarin ada di wilayah pinggiran Kota Banjarmasin itu yang tergenang air, Pak Yung. Nah, kalau di Kota Banjarmasin kayaknya hanya sebagian tertentu saja wilayah. Kemarin itu hampir sepanjang jalan daerah tersebut itu tergenang air. Kemudian banyak sekali anak-anak kecil tuh yang berenang bahkan pakai ban seperti itu. Yang saya lihat airnya itu coklat karena di pinggiran sawah memang seperti itu. Nah, itu kan salah satu juga yang bisa memicu terjadinya penyakit pada saat musim hujan Misalnya dan timbul diare banjir. gitu ya. Diare kemudian Apalagi bisa juga anak-anak tuh diare bahaya banget betul tuh. bahaya banget itu. Apalagi sampai dehidrasi, Bu ya. Tapi Bahaya. kalau misalnya kita kok jadi saya yang bertanya dengan Bu Aisyah ya. Misalnya kan kita melihat anak-anak gitu kan, Bu, terus Ya, tiba-tiba betul. timbul nih ternyata populasi penyakit diare di kalangan masyarakat itu timbul. Oh, anak-anak banyak yang diare nih, Pak. Gimana cara penanganannya atau seperti apa gitu. Sebenarnya pada saat anak tuh mengalami diare, apa sih tindakan yang baiknya yang paling pertama kali kita sebagai orang tua menindaklanjuti kayak gitu, Bu? Apakah harus langsung kita bawa ke rumah sakit kah? Atau seperti apakah kita lihat ciri-cirinya? Mungkin Kalau Bu di Aisyah paham banget nih, karena kan Bu enggak Aisyah kan juga orang juga, kesehatan lagi nih. belajar juga. Oke, diare, kalau berbicara diare ya kalau diare kan berarti cairan-cairan banyak keluar ya Pak Yung. Betul, Cairan itu kan betul. berhubungan dengan kondisi eh, berarti kan si pasien itu mengalami kekurangan cairan Mhm, karena cairan itu banyak keluar ya mhm. sehingga mengalami kekurangan cairan. Yang pertama yaitu adalah minum oralit. Oralit, Oralit menambah itu kan cairannya Bu ya, ya biar nggak bisa. dehidrasi Yap, betul. Bisa oralit saya rasa di YouTube itu cara membuat oralit banyak ya. dan mudah, Ada dan mudah murah. sekali dan murah sekali cara Mhm, membuatnya. Kemudian di apotik juga ada oralit kemasan juga seperti itu. Sebenarnya konsumsi minum yang banyak kan kalau orang dehidrasi kan kekurangan cairannya. mhm. Minum air yang banyak juga itu salah satu yang dapat mencegah terjadinya untuk mencegah terjadinya dehidrasi tadi. Mhm. Nah, kalau Bapak Ibu bingung atau masyarakat bingung, Ke ciri-ciri puskesmas aja. ciri-ciri orang diare itu, anak-anak diare itu seperti apa, lihat aja nanti dia Lemes. biasanya lemes Bu ya, Mm-mm. kulitnya juga kering kayak gitu, Kering. kering mengalami karena tadi tubuh Kekurangan kita tuh kan cairan. butuh cairan lebih dari 60% cairan dalam tubuh gitu ya. Dan itu habis, kurang, mungkin rendah banget sehingga kelihatan tuh dari gerak-gerik si anak bisa lemes gitu ya, nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Apalagi kalau sampai diarenya 1 hari sampai 8 kali yang berbusa atau berbuih gitu atau seperti apa dan itu sudah harus dilakukan tindakan gitu ya. Yap, Pencegahan betul. pertama tadi benar kata Bu Asy kita kasih Oralit dulu yang ada Kasih di rumah. oralit. Kalau tidak membaik baru kita menuju ke Vaskes gitu Puskesmas. ya, pelayanan Puskesmas. kesehatan. Apalagi ya puskesmas. Pelayanan kesehatan
terdekat ya. Salah satunya adalah puskesmas, kemudian dokter terdekat lah seperti itu. Oke, saya sekarang balik bertanya kembali kepada narasumber kita pada hari ini. Kita lanjutkan. Oke, tadi kita sudah berbicara membahas terkait tentang diare. Nah, sekarang penyakit-penyakit selain diare tadi kan Pak Yuma ada juga menyampaikan terkait tentang ISPA. Oke, bisa menjelaskan ISPA itu apa sih Pak Yum? Sebenarnya kalau kita dalam bahasa medis gitu ya, infeksi saluran pernapasan gitu ya, dan ini jenisnya macam-macam penyebabnya atau biasanya kita sebut dalam dunia kesehatan itu alergen. Alergen ini adalah suatu zat yang memicu infeksi tersebut timbul. Nah, ISPA ini sebenarnya bermacam-macam gitu ya. Ada yang dia sifat alergennya debu, ada yang alergennya dari dingin, ada yang alergennya dari bulu kucing atau bulu hewan. Ya. Makanan juga kayak gitu. Jadi bermacam-macam. Cuman kalau konteksnya kita tema hari ini adalah musim hujan, maka alergen dari ISPA yang akan kita bahas di sini lebih mengarah atau condong ke timbulnya perubahan suhu yang tinggi. Apalagi kita kenal Bu, Banjarmasin kan Kalimantan. Kalimantan kan panas pol gitu ya. Jadi ketika berubah cuaca menjadi dingin gitu ya di musim hujan, apalagi di malam hari, sesekali saya dengar radio gitu, dapat informasi dari radio sih, dia juga mengutip dari beberapa artikel di Banjarmasin kadang pada saat kondisi malam hari cuaca di Banjarmasin bisa 20 derajat dan itu kan langka di Kalimantan kayak gitu. Biasanya 30 lebih ya Bu Yum? Biasanya 35 kita masih ketawa-ketawa Bu ya. Nah, dan ini kita dipindahkan tiba-tiba dalam waktu yang cepat ke 20 derajat. Nah, ini yang tentunya nanti akan memicu infeksi saluran pernapasan tersebut. Jadinya dia ciri-cirinya sesak napas dan lain-lain. Tadi sudah kita bahas gitu ya untuk cara menghindarinya, maka hindari alergennya. Kenali alergennya. Kalau alergennya cuaca dingin, maka pakaian tebal pada saat keluar rumah, hindari kondisi-kondisi atau titik tempat yang kita lembab basah gitu kedinginan, jadi hindari itu. Jadi pakai pakaian yang lebih tebal. Jangan main hujan ya Pak Yum, salah satunya. Jangan main hujan gitu. Tapi kalau kehujanan, kayak saya Bu kalau pulang kerja kehujanan, gimana tuh Bu Aisyah? Mampir. Oh mampir dulu. Sekarang tuh kan banyak tempat mampir ya Pak Oh Yum. betul. Supermarket ada tempat mampir di betul, depannya betul. Bintang. Harusnya mampir dulu Bu ya. Hampir sekedap minum kopi seperti itu. Gitu ya, menghangatkan diri, hujannya reda, baru ya, lanjut baru lagi. lanjut sampai ke rumah. Oke, ya, nanti tipsnya saya pakai Bu Aisyah ya. Semoga tapi istri saya di rumah nggak nelpon. Tapi jangan kelamaan mampirnya, Yom. Kasihan ditunggu anak sama istri. Oh iya benar-benar Bu Aisyah. Saya lupa saya sudah punya istri dan anak Bu Aisyah. Oke, terkait tentang kondisi kalau kondisi seperti salah satunya ISPA tadi ada hubungannya juga dengan daya tahan tubuh kan Pak Yum? Nah itu, oke. Apakah kita kan akhir-akhir ini sering mendengar yang namanya vaksinasi Pak Yum? Betul. Vaksinasi, oke. Nah, seberapa besar peranan vaksinasi terhadap untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Jadi kembali lagi kita ke harkat atau tujuan dari vaksinasi gitu ya. Dimana di awal sudah kita bahas nih Bu Aisyah, kita bilang bahwa sebenarnya kita tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Kalau arahnya vaksin ini dia bukan mengobati Bu ya. Ya, dia arahnya lebih ke pencegahan atau preventif. Nah, ini yang kadang tidak menjadi pusat perhatian untuk masyarakat. Masyarakat itu dia nggak mau Bu kalau belum sakit baru berobat gitu. Harus sakit. Vaksin ini karena dia statusnya mencegah sehingga cuek aja. Masyarakat cuek, nggak usah lah vaksin gitu ya. Ujung-ujungnya sakit harus ke rumah sakit. Itu sudah terlambat ya Pak Yum. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya bagi kita masyarakat tidak benar-benar memahami vaksin tersebut. Tapi sisi lain Bu ya, kalau pandangan masyarakat yang sering umum kita dengar, ya kita di dunia kesehatan nggak usah menutup mata lah gitu ya. Banyak masyarakat juga yang mempertanyakan kualitas si vaksin tersebut, sehingga ini PR juga nih. Nah betul, penyimpanan vaksin yang tepat seperti apa? PR untuk
para kita tenaga kesehatan, mulai dari Ya. memproduksi, menyimpan, sampai memberikan kepada pasien. Proses distribusi gitu ya Bu ya, Proses dari distribusi. memproduksi, menyimpan, dan distribusi. Tolong kita tingkatkan lagi nih kualitasnya, sehingga masyarakat semakin percaya dan semakin yakin bahwa vaksin ini benar sebagai bahan atau obat preventif gitu untuk mencegah timbulnya penyakit. Nah, kalau ini dibangun secara merata, kayaknya insya Allah masyarakat juga akan mulai sadar. Tingkat kepercayaannya semakin Mm-mm. tinggi ya Pak Yom ya. Dan itu kan akan turun tuh keturunan mereka. Yap. Saya bapakmu dulu vaksin lah, alhamdulillah sehat gini, kamu nanti tolong menggunakan vaksin ini. Akhirnya dia percaya. Merubah paradigma menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi harus kita lah juga berperan sebagai tenaga kesehatan gitu Bu ya, untuk meyakinkan kalau kita di dunia pendidikan mungkin lebih banyak mempelajari ke mahasiswa Bu ya. Mungkin teman-teman sejawat atau teman-teman kesehatan yang bekerja langsung Di di pabrik pelayanan atau di pelayanan kesehatan, kalianlah yang bisa menerapkan ini seperti itu. Upaya kami mungkin hanya membantu dalam segi mengedukasi ke masyarakat, mengedukasi ke mahasiswa sekalian dalam bentuk pembelajaran, dan nanti mereka akan sampaikan ke desa-desa mereka kayak gitu. Jadi yang bisa bertindak lanjut adalah teman-teman sejawat yang bekerja langsung di pelayanan kesehatan. Tolong banget sehatkan bangsa ini kayak gitu ya. Betul sekali. Jadi memang ketika vaksin tersebut sudah diproduksi, sudah sesuai dengan CPOB, harapannya ketika sudah sampai di pelayanan kesehatan disimpan sesuai dengan penyimpanan yang benar dan yang tepat, sehingga vaksin tadi yang diberikan kepada pasien tadi memang memberikan kualitas yang baik, sehingga capaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi tercapai. Oke, tadi kita ada membahas terkait tentang PHBS, Pak Yum. PHBS ya. PHBS nih. Apa itu PHBS? Kemudian kira-kira langkah-langkah PHBS yang Pak Yum ketahui itu seperti apa? PHBS ini sebenarnya sudah jauh, kayaknya sih masih kecil sudah sering dengar istilah PHBS Bu ya. Dan beberapa pelayanan kesehatan puskesmas, baik itu rumah sakit, tapi kayaknya lebih banyak peran puskesmas untuk PHBS gitu ya, karena yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya istilah ini mungkin tidak asing juga buat para masyarakat gitu ya, dimana PHBS ini adalah apa ya, membentuk perilaku kita untuk lebih bersih dan sehat kayak gitu. Jadi yang dulunya mungkin sederhananya aja mau makan itu nggak cuci tangan, Yep, betul. sekarang kita cuci tangan. Harus Nah, cuci itu tangan. PHBS. Jadi waktu COVID 2019 kemarin, COVID-19 itu sangat banyak memberikan dampak untuk saya pribadi, kemudian juga saya lihat masyarakat juga seperti itu, sangat banyak memberikan, ya ada hikmahnya ya Pak Yum, kita semakin safety terkait tentang cuci tangan, kemudian kalau flu menggunakan masker, seperti itu. Saya sangat setuju nih dengan Bu Aisyah nih, karena kemarin itu ternyata ya salah satu hikmah dari COVID-19 atau virus itu ya, kita sekarang tuh lebih memperhatikan kebersihan Bu ya. Dulu kita nggak pernah tuh tenteng-tenteng hand sanitizer di tas. Betul Pak. Gara-gara COVID akhirnya sudah nenteng aja tuh. Jadi itu salah satu bentuk sih perubahan perilaku kita. Sebenarnya ada banyak gitu ya yang berhubungan dengan di cara pengelolaan limbah rumah tangga kita, misalnya sisa-sisa makanan kita, bagaimana cara kita mengelola sehingga tidak menimbulkan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan infeksi kayak gitu, dan cara kita membersihkan. Mungkin dulu pada saat kita belum COVID juga kita cuci tangannya ambil sabun gini-gini selesai gitu ya. Akhirnya kita belajar, oh ternyata cara ada 7 cuci gerakan tangan itu kan ada yang harus kita langkahnya ya Pak lakukan. Yum. Ya. Kayak gitu-gitu Bu. Jadi sebenarnya PHBS itu lebih mengubah perilaku kita itu menuju hidup yang lebih bersih dan lebih sehat gitu. Kembali lagi, ini adalah prinsip dari preventif gitu ya, untuk pencegahan, sehingga kalau perilaku kita bersih sehat, otomatis potensi kita untuk terjangkit suatu penyakit itu menjadi lebih minim gitu. Makanya ada kaitannya Bu ya, banjir, PHBS, DBD, ISPA yang kita kaji hari ini sangat luar biasa gitu ya. Saya sebagai narasumber di sini tidak juga sepertinya, karena
kita berdua Kita sama-sama bergerak berbincang-bincang ini, bergerak di bincang-bincang. dunia pendidikan Bu ya, otomatis sama-sama banyak mengupdate ilmu, belajar tentang perilaku hidup sehat. Betul Dan sekali. kebetulan sebenarnya saya juga Bu tidak berasal dari keluarga yang notabene ayah saya dokter, ibu saya perawat mungkin atau kakak saya bidan. Itu saya orang-orang satu-satunya orang yang berada di lingkungan Kesehatan. keluarga saya menuju kesehatan kayak gitu. Jadi saya juga dulu nggak tahu apa-apa. Setelah banyak belajar, sekarang juga harus terjun di dunia pendidikan khususnya di kesehatan, karena saya juga banyak belajar kayak gitu. Bisa. Oke. Udah mau menyempit nih pembicaraan kita. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir Udah cukup terkait lama juga tentang sepertinya Bu Aisyah. pertanyaan terakhir. Biasanya Itu berat kan nih. tadi kita sudah Pak Imo sudah menyampaikan, kita juga diskusi terkait tentang PHBS juga seperti itu. Perilaku hidup sehat lah. Sebenarnya perilaku hidup sehat itu sebenarnya tidak hanya peran tenaga kesehatan saja Pak Imo. Ya kan, tidak hanya Betul. peran tenaga kesehatan, terlalu berat kalau beban dari tenaga kesehatan seperti Betul. itu. Justru Tenaga yang lebih kesehatan memberikan berperan, edukasi ya, iya, yang lebih berperan kan masyarakat itu masyarakat. sendiri, kesadaran itu sendiri. Kira-kira peranan masyarakat apa yang ibaratnya yang dapat membantu sehingga tingkat kesehatan masyarakat terkait tentang PHBS itu dapat meningkat. Betul. Pemahamannya seperti apa? Eh, ini juga banyak saya melihat Bu kondisi seperti ini yang alhamdulillah semakin kesini itu semakin membaik. Kemarin juga Alhamdulillah. lihat channelnya Prof. Satibi gitu ya, ternyata Oh, pembangunan vaskes pelayanan kesehatan itu semakin meningkat tiap tahunnya. alhamdulillah. Puskesmas tuh semakin banyak kan Bu, nambah berapa ratus, hampir berapa ribu itu setiap tahunnya. Ini salah satu bentuk upaya pemerintah gitu. Yang Ibu bilang tadi, ini cukup berat kalau hanya tenaga Dibebankan pada kesehatan tenaga gitu. kesehatan. Dan yang lebih menariknya lagi setiap kali saya mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, mengikuti kegiatan supervisi KKN yang seperti Bu Aisyah lakukan, saya tuh banyak melihat perubahan di desa-desa tersebut. Sudah ada pembentukan kader-kader yang lebih mumpuni, kader-kader yang lebih meluas. Dulu hanya posyandu, lansia, sekarang remaja juga sudah ada Bu. Keren kan? Alhamdulillah. Nah Iya ini kan? salah satu bentuk upaya masyarakat mengambil juga job desk nih untuk mengedukasi ke lingkungan-lingkungan masyarakatnya. Karena kadang kalau orang puskesmas yang ngomong ke masyarakat tuh lewat doang. Tapi begitu kader-kader ini yang bergerak, masyarakat itu ikut antusias. Oke. Pasti Bu Aisyah juga pengalaman. Saya setiap kali ingin melakukan pengabdian masyarakat, maka kader-kader posyandu inilah yang berperan merekrut para peserta-peserta yang untuk kegiatan tersebut. Tuh, karena impact yang dia sampaikan kepada kalangan keluarganya, tetangganya itu lebih lebih berasa ternyata. Mungkin ke depannya kalau menurut saya untuk peran masyarakat bisa diperbanyak, diperluas lagi nih posyandu-posyandu ini. Kader-kader posyandu diperluas sehingga kedekatan dengan masyarakatnya lebih harmoni, sehingga informasi yang disampaikan tuh lebih Tercapai. lebih ngena gitu, Yep. lebih mudah diimplementasikan oleh masyarakat. Karena nggak bisa orang di puskesmas apoteker cuma satu, TTK 2 misalnya, mau disuruh ke masyarakat nggak kuat, masyarakatnya ada 150 Banyak RT ribuan. misalnya, waduh itu berat Berat. banget kerjanya. Sehingga kader-kader ini Bu yang Sangat penting betul, sekali. paling Bantuan sederhana mereka ya. kadernya ini, Tangan eh, memperpanjang ini ya. panjang tangan, Bukan maling Bu. Ya kader itu kan lebih memahami ya kondisi Kondisi lingkungan di sekitarnya lebih paham sehingga cara menyampaikannya juga jadi informasi terkait tentang PHBS itu lebih mudah betul, tersampaikan dengan baik orang seperti itu. puskesmas juga lebih enak Iya, menyampaikan informasinya betul. tinggal ke kader. Iya. Kadernya sudah pinter, sudah sering diikutkan pelatihan, Pelatihan. seminar-seminar, sehingga dia lebih Oke. mudah menyerap informasi dari tenaga kesehatan. Kadang Bu, kalau kita di kesehatan nih lupa kadang menyampaikannya pakai bahasa klinis banget. Sehingga masyarakat, tanda tanya di Bahasanya kepalanya. berat ya Pak Yo. Tapi kalau kader yang menyampaikan, Iya, enggak. bahasa Tapi kader masyarakat. bisa menerima bahasa klinis dari orang kesehatan. Nah itu sih Bu sebenarnya yang saya melihat juga sih secara pribadi, mungkin belum ada penelitian yang mengarah ke sana, tapi saya lihat
memang ada perubahan paradigma seperti ini cukup menguntungkan benefit untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bisa jadi judul penelitian Pak Yung. Oh iya bisa Bu ya. Iya, pengaruh ya. Pengaruh gitu ya. Pengaruh kader. Pengaruh kader terhadap Pengetahuan kesehatan pengetahuan atau enggak tentang PHBS. Iya, Wah, betul. kalau besok ada judul seperti itu, Bu Aisyah pembimbingnya, saya pengujinya. Nggak kebalik Pak Yung. Oke, sudah panjang lebar kita membahas terkait tentang nggak ada airnya Bu ya? nggak ada ini Pak. Oh. Nanti di belakang layar Pak, di belakang layar. Mungkin lain kali kita request aja Bu melalui channel ini aja Bu, melalui channel ISPI. Lain kali mungkin bolehlah di sini ya ada vitamin atau air mineral aja. Air mineral, gelas gitu ya. Sama amplop kalau bisa. Oke, terakhir closing statement Pak Yung dari hasil pembicaraan kita hari ini. Tidak panjang lebar sebenarnya untuk closing statement dari kita berdua Bu Aisyah, yang pasti yang pertama kami ingin hasil diskusi atau cerita kami tadi gitu ya dapat bermanfaat teman-teman masyarakat, baik itu tua, muda, anak-anak mungkin yang sudah paham dengan apa yang kami sampaikan, tolong diimplementasikan dan dikerjakan secara real gitu ya, sehingga amal jariah juga ya buat kami Bu ya. Betul. Dan tentunya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, lebih berhati-hati lagi karena curah hujan kita masih cukup tinggi di periode Januari ya Bu ya. Biasanya sudah reda. Bicara pengalaman kita kemarin tahun kalau tidak salah sebelum saya merantau ke Banjarmasin 2021 gitu ya. Periode hujan yang panjang di Januari menyebabkan banjir. Mungkin mulai sekarang kita prepare gitu ya. Kalau misalnya memang merasa imunitas kita rendah, boleh konsumsi multivitamin yang cukup untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Mungkin itu sih dari saya Bu Aisyah. Oke, terima kasih atas closing statement pada hari ini, pada perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi, kita diskusikan tadi dapat bermanfaat untuk masyarakat terutama ya, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Ibaratnya melalui podcast ini salah satu, semoga jadi catatan amal jariah kita Pak Yung. Jadi media ya. Media edukasi kepada masyarakat, sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat Banjarmasin itu sendiri. Sekian dulu untuk podcast hari ini. Mohon maaf apabila selama memimpin podcast pada hari ini terdapat kesalahan, terdapat kekurangan. Terima kasih. Halo ISPI Podcast. Ingat obat, ingat ISPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yung. Terima kasih Bu Aisyah.